Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan memulai hari yang baru ini. Bacaan kita di surat Kolose pasal yang keempat. Hai Tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh ke sana bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Justus. Hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus, yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Sampaikan salam kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumahnya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di tempat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah, supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Semangat persaudaraan di dalam Kristus. Penutup surat Kolose ini mengungkap realita komunitas iman yang terdiri antara para pelayan Tuhan dan jemaat yang dilayani. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Kolose tentang dua hal. Pertama, mereka dinasehatkan agar tetap dan terus bertumbuh sebagai umat Tuhan yang bersikap bijak dalam memperlakukan sesama. Sebagai tuan, harus memperlakukan hambanya dengan adil dan jujur, bukan dengan arogan. Sebagai sesama manusia yang sudah diselamatkan, harus saling mendoakan. Terkhusus mendoakan para pelayan Tuhan yang telah berjerih lelah untuk mengabarkan Injil. Kedua, jemaat dan para pelayan Tuhan sama-sama memberi teladan hidup dalam hikmat, kebenaran, dan kasih. Relasi yang dibangun ada semangat persaudaraan dan kesetaraan di hadapan Tuhan, sehingga tidak satu pun merasa lebih tinggi atau lebih baik dari sesamanya. Bagian ini menegaskan bahwa cara memperlakukan sesama harus benar, dan standar kebenarannya adalah firman Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Rasul Paulus menegaskan antara jemaat, para pelayan Tuhan, dan dirinya sama-sama diselamatkan oleh Kristus dan sama-sama dipanggil untuk saling melayani. Maka diperlukan sebuah kerjasama dan kesehatian dalam semangat persaudaraan, agar komunitas murid Kristus semakin bertumbuh dan menyaksikan hidup yang dapat dibedakan dari mereka yang belum mengenal Dia. Dalam hal ini dapat dibedakan dalam memperlakukan sesama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya di hadapan Tuhan
kami sama, kami setara. Dan apapun yang melekat pada kami tidak menjadi alasan bagi kami untuk merendahkan orang lain. Tuhan, bantulah kami agar kami dapat memperlakukan sesama kami dengan benar, dengan adil, dengan kasih, sehingga kami boleh bertumbuh bersama menjadi anak-anak Tuhan yang terikat dalam tali persaudaraan. Tuhan, kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Kami mohon Tuhan menyertai kami, berkati segala sesuatu yang kami kerjakan, dan biarlah hidup kami selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.